Oke, dilanjut. Tadi di sini di file user.blade.php yang pertama tadi ada tombol tambah ya. Ada tombol tambah, lalu head dari tabelnya ini adalah judul-judul yang ada di kolomnya. Habis itu ini judul-judul yang di kolom. Habis itu body-nya yang di dalam body tabelnya. Jadi di sini kita akan memanggil si data yang ada di dalam database. Untuk memanggil datanya, kita harus memanggil si modelnya. Nama modelnya itu kan modelnya di sini user kan ya, yang tadi ditunjukkan. Modelnya adalah user. Untuk memanggilnya tadi kita sudah mengganti namanya pakai ini. Jadi kalau misalkan di view menggunakan ini. Nah, si user ini untuk setiap pemanggilan user di dalam view ini kita menggunakan nama lain. Jadi dikenal sebagai $USR. Nah, di sini yang pertama kan di sini kan isinya data-datanya ya kan ya. Admin, ini username-nya. Ini namanya. Lalu ini email, role statusnya. Nah, di sini kita panggil nama modelnya. Nama modelnya adalah user. Nama pengganti ya yang kita panggil di sini. Nama penggantinya adalah USR. Yang dipanggil pertama apa? Username-nya. Sesuai dengan nama fieldnya. Nama fieldnya adalah username. Untuk menampilkan ini, lalu name untuk menampilkan namanya, lalu email, lalu roles untuk perannya sebagai apa, di situ admin atau staff, dan statusnya aktif atau tidak aktif. Setelah itu, setelah datanya ditampilkan di sini ada aksi. Aksi terdiri dari dua tombol, yaitu edit dengan hapus. Di mana edit dia pasti kalian perhatikan yang ada di sebelah kiri sini kalau muncul ya. Kalau diklik edit berarti dia akan menampilkan ID-nya. Baris ini yang mau diedit, ID-nya nomor berapa? Misalnya nomor 1, yang ini adalah ID-nya nomor 2. Kalau dihapus juga sama, hapus ID-nya 1, yang ini hapus ID yang 2. Jadi dihapusnya berdasarkan ID. Nah, di sini untuk edit, jadi kalau tombol editnya itu, tombol edit kan itu link ya sebenarnya. Linknya menuju kemana? Di sini root, dipanggil apa? Panggil file yang namanya edit yang ada di folder user. User titik ini adalah folder. User titik ini adalah folder. Nih, folder user titik filenya adalah edit. Jadi kalau misalkan klik tombol edit maka dia akan menuju ke folder user file edit. Gitu. Yang diedit yang mana? Diedit berdasarkan kita panggil tadi nama tabelnya yaitu user kan ya. Nama lainnya ini fieldnya. Jadi kalau kita mau memanggil field, kita harus memanggil nama lain dari si model atau tabel. Di sini adalah ID. Jadi dihapusnya dieditnya berdasarkan ID. Ini kelas adalah CSS untuk tombol. Biar bentuknya seperti ini. Gitu ya. Lalu di sini isi tulisan tombolnya apa? Tulisannya adalah edit. Jadi di ujung adalah edit. Ya, di sini edit. Lalu di sini ada link. Selanjutnya linknya adalah hapus ya. Tadi linknya adalah hapus. Link hapus itu menuju kemana? Link hapus itu menuju ke folder hapus. Lalu nanti di sini ada file hapus. Cara pemanggilannya agak beda. Karena di sini kenapa beda? Karena dia pada saat diklik ke hapus itu harus muncul nih on click. Pada saat diklik muncul konfirmasi. Jadi beda dengan yang atas, dengan yang edit. Jadi di sini ada konfirmasi yakin ingin menghapus data. Data yang ingin dihapus yang mana? Data yang ingin dihapus adalah yang ini. Sesuai ID-nya. ID nomor berapa? Gitu. Nah, tombolnya namanya apa? Namanya di sini tulisannya adalah hapus. Nah, di sini and for each yaitu perulangan dari pengambilan data ini di selesai berarti.
gitu. Jadi perulangannya selesai. Jadi kan kita kan memanggil ini kan kita berulang. Panggil data yang ke satu, berarti dipanggil yang ini. Datanya masih ada nggak? Masih ada, berarti panggil data yang kedua, ditampilkan data yang kedua. Nah, itu makanya kita menggunakan for each. For each dan diakhiri dengan and for each. Lalu untuk konten ini diawali dengan section, diakhiri dengan end section. Ini untuk tampilan user seperti ini ya, tampilan user seperti ini. Lalu selanjutnya, nah, tadi untuk menampilkannya, kita harus ke file user controller, lalu ke function index. Index itu berarti tampilan awalnya. Tampilan awalnya adalah di sini kita memanggil model user, kita ganti namanya sebagai $user, lalu tampilkan return view, tampilkan view-nya apa. View-nya kalau user yang dipanggil, maka nanti mana nih yang ini. Pokoknya kalau misalnya user ada slash user, berarti kan user yang dipanggil ya, berarti akan menuju ke indeksnya. Itu adalah halaman utamanya. Jadi caranya itu seperti ini. Kan kalau oh ya, caranya itu kan di sini kita ke PHP Artisan Serve dulu ya, ke sini. PHP Artisan Serve. Kalau sudah PHP Artisan Serve, baru nanti kita copy alamat ininya. Nah, ini kan tampilannya seperti ini kan. Kita nggak bisa tuh langsung di sini slash user, itu nggak bisa. Begini, slash user, itu nggak bisa. Karena kita, si user ini bisa diakses kalau sudah login. Jadi kita login dulu. Login kemarin pakai email dan passwordnya. Passwordnya adalah admin. Enter. Nah, ini kan masih garis miring home ya, garis miring home berarti kontennya seperti ini. Lalu kan di sini menunya belum diganti, berarti kita harus ke ketik sendiri garis miring user. Nah, tampil halaman usernya. Itu. Tampilan seperti ini. Lalu di sini ada input data akun. Kita ke folder user tadi, view user ya. Kita klik kanan, new file. Nama filenya input.blade.php. Jadi setelah tampil ini, kita mau dong bisa menambah. Nah, kalau misalkan bisa menambah, berarti kita membuat input.blade.php. Input.blade.php isinya seperti ini. Kurang lebih ya sampai bawah. Sampai bawah, lalu jangan lupa di sini di user controllernya bagian create. Intinya kalau yang input berhubungannya dengan create gitu. Nah, di sini jadi kalau misalkan diklik tombol tambahnya, itu dia akan nyambung ke function create di mana yang ditampilkan adalah file input yang ada di folder user. File input yang ada di folder user. Ini di saya berantakan ya, mungkin di kalian juga ada yang berantakan tergantung tampilan ininya soalnya. Tergantung browsernya. Nah, di sini seperti biasa ya. Ini bentuknya form. Kalau di sini, ini kita menambahkan data ya. Menambahkan data kan pasti kita menyimpan. Nah, kalau menyimpan berarti kan itu metode postnya kemana? Metode postnya di sini kita ke root, kita ke user controller, functionnya adalah store. Kita lihat di sini ada function store. Nah, ini user.store. Nah, di sini adalah untuk menyimpan. Jadi di sini ada US name, ada nama, ada roles, ada email. Data-data yang kita input di kotak-kotak ini, kalau diklik simpan, nanti dia akan menuju ke sini, ke function store, di mana dia akan menyimpan ke dalam tabelnya. Di sini ada save. Lalu nanti kalau sudah di save, nyambungnya ke halaman index, yaitu halaman awalnya.